Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam renungan Word of Wisdom. Hidup ini adalah hidup yang penuh dengan pergumulan. Olehnya hidup itu harus memiliki satu keputusan. Keputusan untuk hidup sungguh-sungguh atau kita hidup apa adanya. Keputusan untuk hidup mendekat dengan Tuhan atau kita hidup hanya biasa-biasa saja. Keputusan untuk hidup kita giat dan bergairah atau kita hidup seperti berjalan apa yang kita hadapi hari-hari. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada quote bagus yang berkata demikian: ketika kita tidak mengambil keputusan adalah sebuah keputusan, yaitu keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Jadi ketika Anda tidak mengambil keputusan, itu sudah keputusan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau pagi ini dalam renungan Word of Wisdom Anda memutuskan, saya akan mulai hari ini untuk menyembah Tuhan, saya akan mulai hari ini dengan mendahulukan Tuhan, saya mulai sebelum saya bekerja hari ini, saya mencari Tuhan terlebih dahulu. Itulah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti kita sibuk terus kita menomorduakan Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang belum juga menentu, saya yakinkan saudara berkata, Tuhan, aku mau mengambil keputusan untuk mendahulukan Engkau dalam segala perkara. Seri menjadi prajurit Kristus saya sampaikan buat saudara, dan ini firman Tuhan yang saya berdoa menguatkan kita semuanya dalam renungan pagi Word of Wisdom, sehingga hidup kita penuh dengan value. Konten atas kehidupan kita adalah konten daripada kerajaan sorga. Terambil dari Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian: lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudaraku, Yesaya menyediakan diri untuk diutus sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu dengan talenta yang kita punya. Sama dengan saudara dan saya, kalau hari-hari ini kita tidak mengenali panggilan kita, yuk kita berdoa sungguh-sungguh, mencari kehendak Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, doa, mungkin perenungan saudara, supaya kita mengalami tuntunan, supaya kita mengalami arahan, dan kita berani berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Setiap orang punya kewajiban untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Rasul Paulus berkata demikian, kalau celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari ayat Yesaya 6 ayat 8 ini begitu penting atas kehidupan kita, maka kita akan menyadari bahwa kita adalah prajurit Kristus yang gagah perkasa. Jangan pernah menyerah, jangan merasa diri tidak berguna, jangan merasa diri tidak berharga. Yuk bangkit, dan berani berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Mungkin Anda tidak diutus ke bangsa-bangsa, Anda tidak diutus ke suku-suku yang terasing, tapi mungkin Anda diutus ke keluarga yang terdekat, lingkungan keluargamu, tetanggamu. Bilang, Tuhan, ini aku, utuslah. Di layar kaca Bapak Ibu ada nomor telepon, nomor WA yang bisa dihubungi. Please, kirim berita kepada kami jika Anda perlu dukungan doa, perlu topangan doa, atau mungkin ingin sharing bersama dengan kami. Tim Epicenter of Worship dengan sukacita akan melayani saudara sekalian. Kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Biarlah teladan Yesaya yang tertulis dalam kitab Yesaya 6 ayat 8 hidup atas hidup kami.
Kami tidak bersembunyi atas panggilan kami tidak bersembunyi atas panggilan pengutusan kami. Tapi kami boleh berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Sepanjang hari ini kami dalam kasih dan pertolongan. Dan esok lusa sampai selama-lamanya Tuhan ada dalam penyertaan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.